Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini kita dapat berkumpul di Masjid Hadirin dalam rangka mengikuti kajian menjelang berbuka. Salawat dan salam Allah semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah beritibar kepada beliau dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, mari kita awali acara pada sore hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sobil kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla lana al-bay'a wa harrama ar-riba wa hathana 'ala ta'atillahi ta'abbudan wa taqarruban wa yassara lana min arzaqi malbasan wa ta'aman wa syaraban. Man ata'ahu faqad naja wa man 'asahu faba'a khaiban. Salatan wa salaman ala nabil mustaba ahsanin nasi khuluqan wa thaqafatan wa adaban. Anzalallahu ilayil Qur'an wa ma'azama kitaban wa ala al-ali wa ashab wa ala alladhina yansuruna al-islam syarqan wa gharban. Qala wa fi mukammat tanzili a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir dalam kesempatan untuk menjelang berbuka ini dan nanti buka puasa bersama dan terus dilanjutkan sholat maghrib dan terus menunggu isya, tarawih, witir, semoga dimudahkan segala urusan dan terus dalam hari-hari ke depan semoga kita dimudahkan senantiasa istiqomah dalam amal-amal kebaikan. Insya Allah dalam kesempatan sore ini kita akan membahas tentang tema bagaimana kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kalau kita membicarakan tentang bulan Ramadan maka sangat erat kaitan dengan Al-Quran, karena memang dalam bulan ini dulu pertama kali Al-Quran turun itu di bulan Ramadan, yaitu saat itu pertama kali ketika Rasulullah berumur 40 tahun beliau di Gua Hira, beliau mendapatkan ayat 1-5 surat Al-Alaq, dan itu terjadi di sebuah negeri yang bernama Mekah. Maka kemudian itu dikenal dengan dalam sejarah awal turunnya Al-Quran.
Dan menurut sejarawan, sebagaimana mengambil dari penjelasan Al-Quran, bahwa Al-Quran Karim ini adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Apa buktinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalam bulan itu sebagai petunjuk manusia dan menjelaskan Al-Furqan yang membeda. Wabayinatin minal Furqan dan sebagai pembeda. Maka di sini kemudian Al-Quran sebagai bulan yang identik dengan Ramadan, dan sebaliknya Ramadan identik juga dengan Al-Quran, karena biasanya kaum muslimin kalau bulan Ramadan di mana-mana semangat luar biasa membersamai Al-Quran. Apalagi ketika yang diyakini sebagai meskipun dalam kalender nasional tidak ada tanggal merah peringatan nuzul Quran, tetapi di berbagai tempat di beberapa masjid itu ada untuk semacam kayak napak tilas atau refleksi, atau dalam bahasa lain mungkin memperingati atau apalah yang jelas bagaimana Ramadan ini kita mengingat kembali sejarah Al-Quran Karim, dan temanya sebenarnya adalah tentang bagaimana kita mendapatkan berkah dari Al-Quran Karim. Insyaallah kita membahas karena maghrib jam 5:54 ya, 5 menit sebelum maghrib barangkali kita akan doa bersama dan kita tutup materinya sebelum 5 menit sebelum maghrib insyaallah. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Nanti kita bahas bersama mengenai masalah bagaimana meraih keberkahan Al-Quran ini. Akan kami mulai yang pertama dari yang sering pernah kita bahas di pertemuan yang dulu, ketika saya pernah menyampaikan sekali dua kali di beberapa pertemuan terkait Ramadan atau bulan Ramadan terkait Al-Quran, bahwa seorang muslim yang aktivis atau menjadi al-amilun al-Quran, orang-orang yang menjadi relawan-relawan atau pejuang-pejuang Al-Quran, maka kalau melihat kaum muslim dilihat bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran, maka terbagi menjadi 3 macam, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan faminhum dzalimun linafsihi, ada di antara mereka yang mendapatkan kitab orang yang mendolimi dirinya. Orang yang mendolimi diri itu artinya seorang yang teledor dalam kewajiban-kewajiban, dalam ibadah wajib kita teledor, dan sebaliknya malah melakukan hal yang diharamkan, maka termasuk orang yang zalim. Saya ulangi, orang zalim adalah mendolimi diri sendiri. Seandainya kita banyak teledor, banyak tidak memperhatikan yang wajib, kemudian melaksanakan perkara yang haram. Yang kedua, orang mengatakan wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasidun, yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu artinya seorang yang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau tadi pertama wajib banyak ditinggalkan, melaksanakan yang haram, ini dibalik. Yang tengah-tengah adalah orang yang wajibnya dikerjakan, puasa wajib dikerjakan, salat wajib dikerjakan, dan juga meninggalkan perkara yang diharamkan. Dosa-dosa yang di sana larang-larang dalam Al-Quran atau Sunnah ditinggalkan. Yang ketiga, ada di kalangan mereka yang para pejuang Al-Quran, yang pengamal Al-Quran, atau gampangnya orang-orang Islam, terkait sikap mereka kepada Al-Quran dikatakan wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka adalah orang-orang yang di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah sama dengan yang kedua tadi, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tetapi ada tambahannya, melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Oleh karena itu, mumpung kita di bulan Ramadan ini, saya yakin semuanya puasa wajib. Nanti setelah Ramadan selesai, jangan lupa dalam khazanah
ibadah Islam di sana banyak sekali ibadah-ibadah sunnah. Ada ibadah sunnah yang di luar Ramadan yang dia merupakan ibadah puasa yang dilakukan setiap hari kecuali hari yang diharamkan, yaitu tasrik 3 hari dan 2 hari raya. Selainnya puasa semua. Kalau orang pesantren mengatakan puasa dalail. Yang kedua, kalau setahun full nggak bisa puasa, ya paling nggak 2 hari sekali misalkan puasa jauh. Masih susah berat, yang seminggu 2 kali. Berarti puasa Senin Kamis. Masih berat juga, ya udah sebulan aja, sebulan 3 kali. Al-ayyan mubin. Masih berat, cari yang kira-kira setahun. Kira-kira setahun ada sekali, yaitu puasa. Ada Asyura sebelum Muharram atau puasa Arafah, yaitu puasa sehari sebelum hari raya Idul Adha. Ada satu lagi, ada puasa yaitu setelah bulan Ramadan, itu jalan pintas. Sehari nggak bisa, setahun sekali nggak bisa, kemudian sebulan sekali nggak bisa, 2 pekan sekali nggak bisa, 2 hari sekali nggak bisa, tiap hari nggak bisa, jalan pintas. Pengen puasa setahun full tetapi nggak kuat kalau puasa terus. Ada hadis Rasulullah, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari Syawal, maka ia seperti puasa setahun. Logikanya Ramadan ada 30 hari tambah 6 itu 6, 36. Kalau satu kebaikan sama dengan 10, 360 hari, kurang lebih sama seperti setahun. Kurang lebih sama. Meskipun nggak pas plek ya. Karena kalau hitungan Masehi kan 365 setahun. Kalau hitungan Hijriah berarti kurangi 10, berarti 355. Kemudian yang kedua, ada cara pandang yang lain mengenai bentuk orang-orang yang sikap mereka kepada Al-Quran. Pertama, orang yang menzalimi diri itu adalah orang yang baru dalam taraf sampai hanya membaca Al-Quran. Ini maksudnya bukan berarti waduh saya ini zalim ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya ini dalam rangka kita untuk meningkatkan level kita pada Al-Quran. Orang membaca Quran insya Allah dapat pahala, dan jangan khawatir. Siapapun orang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Bahkan seandainya dia membaca Al-Qurannya itu dengan bacaan yang terbata-bata, itu tetap akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Cuma memang yang lebih utama adalah mereka yang membaca dengan lancar, karena Rasul mengatakan al-mahiru ma'as-safaratul kiramil bararah. Orang yang mahir bersama Quran, membaca Quran, maka bersama malaikat yang mulia, kiramil bararah. Yang kedua, muqtasidun, yang tengah-tengah, yaitu orang yang membaca Quran dan bisa memahami dan paham Al-Quranul Karim. Ini levelnya naik, yaitu membaca kemudian bisa memahami. Level yang lebih tinggi lagi yaitu sabiqum bil khairat, itulah yang berlomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Ini levelnya yang sudah sampai membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan tentu ada satu level lagi yang lebih tinggi lagi sebenarnya, yaitu mengamalkan, dan itu mengamalkan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat itu ada 3 orang golongan manusia yang memberikan siksa Allah, dan salah satunya adalah orang yang ahli Quran. Dan dia ditanya, bagaimana Anda di dunia? Dia mengatakan, di dunia saya adalah orang yang banyak membaca Quran, banyak memahami Quran, banyak mengamalkan Quran. Tetapi Allah mengatakan, kamu seorang pendusta. Kamu melakukan semua itu karena supaya kamu ingin dikatakan orang yang hebat dan seterusnya. Maka bukan hanya itu ya, bukan hanya orang yang ahli Quran, siapapun kita, sebagai apapun latar belakang pekerjaan kita harus mengedepankan asas, yaitu ikhlas. Dalam artian dalam beramal kita senantiasa paling awal tentu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan, "Maka yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang dia menginginkan ladang akhirat, kami tambahkan dia. Kami tambahkan ladangnya. Wa man kana yuridu hartal dunya nu'tihi minha. Kalau dia mengendaki ladang dunia, kami berikan.
wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi dia di akhirat tidak mendapatkan bagian. Maka kalau orang nandur pari, tukul suket, nandur suket jangan harap tukul pari, sama. Orang kalau beli gorengan dapat lombok, beli lombok jangan minta gorengan. Itu contohnya. Hal yang besar dikejar, yang kecil otomatis. Tapi kalau kecil dikejar, yang besar hilang, bisa hilang. Ini poin yang pembahasan pertama, tipe-tipe orang yang mereka menjadi aktivis Al-Quran Karim. Yang kedua, kita bahas mengenai masalah keistimewaan Al-Quran Karim. Kenapa Quran itu penuh berkah? Karena keberkahan itu berangkat dari istimewanya Al-Quran. Pertanyaannya, kalau memang Al-Quran itu berkah karena istimewa, pertanyaannya apa istimewanya? Mari kita bahas beberapa sebagian. Banyak yang belum bisa kami sampaikan, hanya sebagian. Satu hal diantaranya yang membuat Quran istimewa adalah Quran merupakan mukjizat yang abadi. Kenapa dikatakan mukjizat abadi? Karena ini mukjizat Rasul yang terakhir dan mukjizat yang akan menjadi akan terus membersamai umat, membersamai manusia sampai pada ila akhir yaum, akhir saat, mendekati hari kiamat. Yang kedua, istimewanya Quran adalah satu-satunya kitab sampai hari ini, kitab yang masih terjaga dari tangan-tangan jahil manusia. Kalau kitab yang lain, kita meyakini bahwa kitab yang lain itu sudah mengalami banyak sekali perubahan. Al-Quran Karim tidak mengalami perubahan satupun sejak turun. Allah menyampaikan kepada Jibril menyampaikan kepada Rasul kepada para sahabat, dan terus sampai kepada ulama-ulama qiraat, ulama dalam ragam qiraat bacaan Al-Quran, sampai kepada kita semuanya yang kita baca ini qiraatnya Hafiz dari Asim. Itu adalah sama plek seperti yang sumber yang seawal tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat Al-Quran terjaga maka banyak faktornya. Kenapa Quran terjaga? Satu, karena Allah yang langsung menjaganya. Yang kedua, karena banyaknya para penghafal Quran. Yang ketiga, karena Al-Quran ini ditulis bahkan sejak awal ketika Al-Quran turun. Beda dengan misalkan kitab yang lain. Kita contohkan kitab Bible ini ditulis jauh atau setelah 100 tahun meninggalnya Yesus. Beda Al-Quran. Ketika Rasul masih hidup, Al-Quran sudah mulai ditulis. Yang ketiga, istimewanya Quran adalah ini menjadi kitab internasional, kitab yang sifatnya bukan eksklusif atau tertutup, tapi inklusif, terbuka untuk semua manusia. Bahkan Al-Quran bukan hanya menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengatakan hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Gak ada kalimat hudal linnasi wal jinni dan golongan jin, tetapi Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Quran juga kitab suci yang punya misi disampaikan kepada golongan jin juga. Ini kitab luar biasa kepada semua manusia, bahkan kepada semua alam semesta, yaitu manusia dan jin. Kalau malaikat, mereka makhluk dunia itu ada makhluk apa, ada tiga ya. Makhluk yang selalu baik, malaikat. Makhluk yang selalu jahat, yaitu iblis dan para kroni-kroninya. Yang ketiga adalah manusia dan jin. Ini adalah mereka ada yang baik, ada yang tidak baik. Taratan jin yang tidak baik itu yang menjadi iblis. Yang keempat, fihi khazain ulum. Al-Quran ini memiliki banyak khazanah ilmu. Di dalamnya banyak sekali ilmu. Seorang dokter mau belajar Quran, jadi dokter yang Qurani. Orang ahli biologi belajar Quran dari ahli biologi yang Qurani. Orang ahli psikolog jadi psikolog Qurani. Dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang itu menjadi isyarat tentang ilmu pengetahuan yang modern. Satu kisah penting menarik. Beberapa saat yang lalu kita pernah mendengar, mungkin jangan pernah baca koran nih, koran atau media sosial atau televisi,
Ada mahasiswi yang dia dari Kabupaten Temanggung itu lompat dari mana? Jembatan Juruk itu, perbatasan Surakarta Karanganyar. Itu sempat ramai di media sosial. Ternyata ini penjelasannya. Jadi gini, banyak orang mengira mahasiswa yang bunuh diri tadi itu karena ada urusan masalah dengan kampus, urusan dengan teman, orang tua atau siapapun. Ternyata sebelum meninggal dia ada jawabannya adalah sebelum meninggal ia menulis sebuah surat, dan surat itu isinya adalah jangan salahkan siapapun, jangan salahkan guru saya, dosen saya, jangan salahkan teman-teman saya, jangan salahkan orang tua saya, keluarga saya. Saya tidak punya masalah dengan siapapun, saya itu punya masalah dengan diri saya. Ternyata dia itu kalau dalam ilmu psikologi itu namanya seorang yang mengidap penyakit bipolar. Orang bipolar itu adalah orang yang dia punya cara ini menghadapi sesuatu berlebihan. Contohnya terlalu gembira ketawa-ketawa terus, terlalu sedih nangis terus. Ada saya pernah punya santri itu dikit-dikit nangis terus, dikit-dikit ketawa sendiri. Ternyata dalam dunia psikologis, dunia psikolog itu ada namanya bipolar. Itu adalah orang yang kalau gembira terlalu gembira, kalau sedih terlalu sedih. Ternyata Quran sudah memberikan jawaban 14 tahun yang lalu. Quran mengatakan, "Likaila ta'saw 'ala ma fatakum", supaya kalian jangan terlalu putus asa dari apa yang kalian tidak bisa mendapatkan, wala tafrahu bima atakum, kalian jangan terlalu gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Artinya kegembiraan kita, kesedihan kita harus dibatasi dalam koridor itu karena Allah. Gembira, bersyukur karena Allah, bersyukur pada Allah. Kita sedih, musibah, sabar karena Allah. Dibatasi. Jangan sampai itu menjadi masalah yang dipendam terus, kemudian menimbulkan sifat tadi, sehingga kemudian menjadi karakter yang lebih polar. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya masalah nggak disampaikan kepada orang. Sekarang itu kalau saya membaca media sosial koran beberapa saat yang lalu, sebulan 2-3 bulan yang lalu, itu ada informasi ternyata ada tren generasi Gen Z sekarang, mereka kalau curhat bukan kepada orang tua, bukan kepada guru, bukan kepada teman yang misalnya orang teman yang soleh, siapa? Mereka curhatnya kepada artificial intelligence ya. Mereka apapun pertanyaan dalam pikiran ditanyakan. Saking stresnya tanya, maaf AI, tanya kapan kiamat datang. Dia AI menjawab, saya tidak punya informasi tentang hal ini. Ini ngeri ya. Karena Quran mengatakan ketika mengisahkan Nabi Yakub, qala innama asku bathi wa husni ila wa, aku mengadukan kesedihan kepada Allah. Mari kita mengadu jangan kepada siapapun, jangan kepada AI. Kita mengadu kepada orang yang tepat sehingga diberikan solusi yang tepat. Kalau kita mengadu kepada AI itu bisa menjawab, dia merekam jawaban dari sumber data yang masuk ya, ke internet. Tetapi dia tidak punya perasaan. AI itu tidak punya perasaan. Saya pernah nanya saya pernah nanya, sebutkan beberapa ustadz yang sudah meninggal dunia. Jawabannya nomor 1 Ustadz Adi Hidayat. Itu AI jawab. Kurang ajar. Saya nanya kepada teman, apa benar? Ternyata salah. Pertanyaannya, dari mana dia dapat informasi itu? Kok bisa menyesatkan saya? Kemudian yang kelima, al-ilajul masyakil. Jadi istimewa Quran adalah yang menjadi terapi, menjadi jawaban permasalahan yang kita miliki. Semua masalah kita yang ada, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, apapun ya, pertahanan, keamanan, kembalikan kepada Al-Quran Karim. Bahkan kalau kita punya keyakinan itu, kita tidak akan pernah merasa bahwa tidak ada penyelesaian dalam semua masalah kita. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, ini Quran adalah sumber solusi. Demi Allah, seandainya ikal ontaku, ikal itu tali yang mengikat onta. Demi Allah, jika ikal ontaku ini hilang, aku temukan dalam Al-Quran. Ini maksudnya bukan jangan kita pahami secara salah paham, tapi kita paham bahwa ini menunjukkan bahwa kesadaran
kita harus kita munculkan bahwa semua masalah harus kembali kepada Al-Quran. Misalkan anak nakal, kita kaji bagaimana pandangan Quran mengenai bagaimana mengatasi anak yang nakal. Kita menghadapi masalah hari ini, kita mendapatkan masalah di Solo ya, di kota Solo. Ternyata beberapa pas puluhan siswa SMP di kota Solo menurut laporan kepolisian itu sudah terendus kemungkinan terkena narkoba di Solo. Pertanyaan, bagaimana kita solusinya ini? Ternyata solusinya adalah harus kembali kepada Al-Quran. Di Amerika itu mereka sudah mengeluarkan undang-undang bola bali tentang larangan-larangan, seperti misalnya larangan minuman keras misalkan. Tapi di sana nggak mempan. Kenapa? Karena mereka melarang seperti itu, mereka nggak punya fondasi iman. Islam, dengan kita semua umat Islam, mereka tahu sumber yang mengharamkan minuman keras itu sudah cukup untuk sudah cukup untuk membuat kita ini sadar. Tapi jadi masalah orang Indonesia itu kadang, mohon maaf ya, orang Indonesia itu sudah dalam termindset beberapa hal yang tidak baik. Saya contohkan, saya bukan berarti mengkritisi ya, bukan berarti saya menolak enggak. Kita sudah punya slogan, dan slogan ini nggak salah. Saya tidak mengatakan salah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi dalam prakteknya adalah kita sering menjadikan itu menjadi alasan kita untuk berbeda sampai kepada berselisih, sampai kepada bermusuhan. Kita masih ingat di zaman dahulu, saya masih ingat di kampus saya itu yang berbeda mazhab, entah itu masalah kunut atau tentang masalah rakaat tarawih, itu ada musola atau masjid itu yang dilempari batu gara-gara apa? Dilempari batu gara-gara berbeda dalam masalah cara dalam amal ibadah. Ini kan ngeri ya. Bagaimana perbedaan bisa membuat seorang itu sampai fanatis. Dulu pernah saya ke Klaten bersama kakak saya, ke Klaten, ke Jatinom. Kami masuk ke saat itu kami akan sholat duhur atau sholat asar ya. Kemudian saat itu ketika kamu mau masuk masjid, kakak saya tiba-tiba keluar lagi. Saya kaget, kenapa kok tadi ngajak sholat, tiba-tiba itu kok keluar masjid. Ternyata ada masalah. Itu masjidnya itu ada pelang sebuah ormas yang berbeda dengan ormas beliau. Ini yang saya sampaikan bahwa satu, perbedaan berbeda-beda tapi tetap satu. Ini semestinya harus menjadikan kita ini bukannya harus siap berbeda, tetapi kita siap menerima perbedaan, tetapi menuju kepada persatuan, bukan berbeda yang kemudian menjadi perseteruan. Yang kedua, kita ini kadang dikondisikan bagaimana kita berpikir secara kiri. Saya contohkan ini. Dalam beberapa pandangan pemikiran Islam ada dua arus. Pertama apa? Arus moderat, arus kanan, arus kiri. Kalau kiri berarti adalah liberal. Kalau kanan itu berarti yang lebih ke kanan. Jadi kanan itu golongan baik, tengah juga baik, yang kiri yang jadi masalah. Cuma kita kadang memperhatikan di masyarakat ini, kita dikondisikan misalkan kalau kita di jalan ada rambu-rambu kiri jalan terus. Yang ketiga, kita ini mendapatkan petunjuk Al-Quran dan selalu kita baca dalam sholat ketika membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita diperintahkan memohon kepada Allah, tetapi justru kita ini dalam nyanyian atau lagu anak-anak kita yang masih TK atau SD ya, atau TK mungkin yang banyak nyanyi, itu nyanyian kita diarahkan supaya ya ada pernah mendengarkan lagu ya, serong ke kanan, serong ke, lah kita suruh serong, kapan lurusnya? Artinya apa? Ternyata dalam beberapa lagu-lagu anak ini banyak lagu-lagu yang sebenarnya secara isinya adalah apa? Banyak masalah. Contohnya, balonku ada 5, meletus balon 1 ya. Kemudian hatiku jadi kacau, Masya Allah. Hanya gara-gara balon kok kacau hatinya. Mestinya kita ini dengan Al-Quranul Karim, cukuplah kita banyak baca Al-Quran. Ini lagunya kita ganti. Inilah kita ganti. Mari kita baca Al-Quran supaya hati tidak kacau ini. Ada lagunya. Jangan sampai gara-gara balon jadi kacau hati.
Kemudian yang selanjutnya sirrun nafdatil ummah wa masdiha, yaitu Quran itu menjadi rahasia kebangkitan dan kemajuan umat. Artinya umat Islam kalau ingin maju dan berjaya, maka dia harus kembali kepada Al-Quran. Waktu tinggal 6 menit ya, saya singkat langsung dari masalah bagaimana kita meraih keberkahan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita meraih keberkahan Al-Quran? Ya sudah, Quran dibaca, diamalkan, dibaca dan dipahami, diamalkan, selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana, apa saja yang menjadi bukti keberkahan Al-Quran Karim? Pertama, Al-Quran itu mendatangkan berkah kepada orang yang mentadabburinya, orang yang membacanya, memahaminya, mengambil hikmah ibrah dari Al-Quran, maka inilah keberkahannya. Keberkahan orang yang memahami Quran dan dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Yang kedua, Al-Quran adalah membawa keberkahan, memberikan keberkahan kepada orang yang menghafalnya. Orang yang menghafal Quran secara otomatis itu sama dengan menghafal kosakata Al-Quran. Dan di bahasa manapun, bukan hanya bahasa Arab, kalau orang menghafal tek-tek itu dia juga menghafal kosakata. Meskipun dalam tradisi selain bahasa Arab ya, selain bahasa Arab tidak ada bahasa selain Arab yang kosakatanya dihafal secara stabil kecuali Al-Quran, kecuali Islam. Kenapa? Orang Islam mereka menggunakan bahasa Arab, kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ini itu stabil ya, dia dibaca, dipahami kosakatanya. Maka ada orang membaca Al-Quran yang menggunakan metodenya Al-Quran dengan perkata, itu bagus sebenarnya. Dalam arti bagus itu ketika membaca Al-Quran masing-masing itu kita mengetahui artinya. Alhamdulillah segala puji, lillahi milik Allah. Setiap kata kita ngerti artinya. Tapi yang jadi masalah, saya memberikan kritikan. Sebagian saudara kita membaca Quran dengan dia membawa mushafnya itu dengan patah-patah tadi, perkata-perkata, ini mempengaruhi kita. Kenapa kok bacanya kok terbata-bata? Alhamdulillahi, ternyata membaca perkata itu. Maka kalau mestinya kalau membaca Al-Quran gunakan yang ini langsung ya, tanpa ada perkata. Tapi kalau mau memahami makna, silakan Quran dibaca dengan perkata, nggak masalah. Tapi kalau membaca Quran jangan menggunakan perkata. Khawatirnya nanti perkataannya itu malah justru mempengaruhi orang bacanya terbata-bata. Jangan. Yang ketiga, Al-Quran memberikan berkah kepada keluarga dan kepada seorang yang membaca dan keluarganya. Misalkan dalam keluarga itu ada satu orang yang membaca Al-Quran, maka ini memberikan keberkahan. Oleh karena itu semestinya setiap masjid itu punya program, setiap rumah minimal, kalau program sebagian pemerintah daerah ada program, setiap rumah satu sarjana. Ini kita punya bentuk lain. Setiap satu rumah minimal satu orang yang bisa baca Al-Quran, sehingga rumah itu ada keberkahan. Rasul mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Hadis Muslim. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Bayangkan, satu surat aja setan lari. Bagaimana kalau kita bacakan 114 surat? Semakin lari. Satu surat itu lari. Moga setiap satu rumah di bulan Ramadan pastikan salah satu orang khatam, satu kali khatam setiap satu rumah. Nah, yang kalau pertanyaan, lah kalau ini penjujur piambaan, wes khatam ki. Kalau satu rumah banyak orang yang bisa sambil ini ya dibagi misalkan ada tadarus misalkan. Kemudian yang keempat, Al-Quran memberikan keberkahan kepada majelis yang dibacakan Al-Quran. Dimanapun ada majelis, di situ ada Al-Quran, maka berkah. Maka jangan salahkan jika setiap ada acara di sana ada membaca Al-Quran, misalkan pengajian atau apa, ada tilawah atau apa misalkan, itu ada sumbernya. Kenapa?
karena dengan membaca Al-Quran itu memberikan keberkahan kepada majlis itu. Kemudian Al-Quran juga memberikan di antara keberkahannya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran itu menjadi orang yang terbaik. Maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik kalian yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian di antara keberkahan Quran yang lain adalah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Ada pertanyaan, yang membaca itu siapa? Apa harus lancar? Tidak harus. Yang lancar atau yang tidak lancar, insya Allah akan mendapatkan syafaat Quran, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, di antara keberkahan Quran adalah Al-Quran Karim. Di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu yang hazanah ilmu yang luar biasa, yang mencerahkan, yang bisa membawa umat Islam, masyarakat Islam atau bangsa dan negara yang mengamalkan Quran itu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berjaya. Demikian untuk materi sore ini. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويقام مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك من النعمه تمامها ومن العصمه دوامها ومن الرحمه شمولها ومن العافيه حصولها ومن العيش اعراض ومن العمر اسعده. اللهم كنا ولا تكن علينا امه بالسعاده اجالنا واكرم بالعافيه غدونا وعصرنا واجل رحمتك عسيرنا ومآلنا واسبق سجال عفوك على ذنوبنا ومن على بأصلاح عيوبنا واجعل تقوى زادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وما ثبتنا على نهج الاستقامة وعنا من موجبات ندامة يوم القيامة وخاف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيسى الأبرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أصدقائنا ومشايخنا وزملائنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا وهاب يا قهار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا مريض دينا الا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فاتق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيا مع معرفتك وعمد على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل تجمعنا تجمع مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kepada Sayyidul Alam yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat mengamalkan dalam sebulan terakhir di bulan Ramadan